Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Yang artinya, jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, buatlah satu surat yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Ayat selanjutnya, jika kamu tidak mampu membuat, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Para pendengar Pro1 RRI Losmawe serta para pemirsa RRI official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali materi kita tadabbur Al-Qur'an. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah menyampaikan tadabbur surat Al-Fatihah dan kita lanjutkan kemudian tadabbur surat Al-Baqarah mulai ayat 1 sampai dengan 5 yang menceritakan tentang orang-orang beriman. Kemudian pada kesempatan sebelumnya juga kita sudah lanjutkan ayat ke-6 dan ke-7 yang menceritakan tentang orang-orang kafir, dan ayat ke-8 sampai dengan 20 yang menceritakan tentang orang-orang munafik, itu sudah kita bahas. Kemudian ayat 21 sampai dengan 22 itu juga sudah kita bahas, yang menceritakan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menyembah Allah yang telah menciptakan kita, beserta Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dan memberitahukan kepada kita tentang kekuasaannya yang luar biasa. Nah, di sini menarik kita lihat mulai dari awal Al-Baqarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya untuk jangan ragu kepada Al-Quran. Sehingga di awal Al-Baqarah itu disebutlah ciri-ciri orang beriman, di mana orang beriman ini adalah orang yang tidak ragu dengan Al-Quran. Mereka mengimani Al-Quran, mereka mengamalkan nilai Al-Quran, mereka mendakwahkan Al-Quran. Maka di ayat kelima Allah menyebutkan itulah orang-orang yang beruntung. Sementara ayat 6 dan 7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita golongan yang menentang Al-Quran, yaitu ayat 6 dan 7, yaitu orang-orang kafir. Mereka tidak mau beriman pada Al-Quran. Nah, di sini juga menarik kita lihat sekilas orang-orang kafir itu, apakah dia diingatkan atau tidak diingatkan, apakah disampaikan ayat Al-Quran atau tidak disampaikan ayat Al-Quran. Allah menyebutkan la yu'minun. Masya Allah, para sahabat sekalian, para pendengar Pro1 RRI Losmawe, para pemirsa RRI official, kalau kita membuka Al-Quran dan ternyata memang orang kafir itu tidak akan pernah mau beriman. Misalnya saja kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan mereka itu saat hari berbangkit. Allah menyebutkan dalam surah Yasin itu, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka mengatakan, aduhai celaka kami, siapakah yang telah membangkitkan kami dari tidurnya kami. Mereka di situ mengakui mereka menyesal, dan mereka juga kaget
dan mereka mengatakan hadza ma wa'adar rahman. Jadi ternyata janji Allah itu betul loh. Nah, ini orang-orang kafir. Kemudian saat di padang mahsyar mereka juga diazab oleh Allah. Dan bahkan nanti akhir dari perjalanan orang kafir adalah fi nari jahannam, di dalam api neraka jahannam, khalidina fiha. Nah, di sini menarik juga kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada orang kafir itu penghuni neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Apabila seandainya orang-orang kafir itu diberikan kesempatan hidup di dunia, nah, katakanlah mereka setelah mati, setelah melihat azab Allah, bahkan nanti setelah melihat neraka jahanam, kemudian seandainya diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia, apakah mereka beriman? Tidak. Nah, ini sebuah golongan yang memang tidak akan beriman kepada Allah. Maka kalau kita buka ayat-ayat tentang kekafiran, Allah itu melaknat orang kafir, Allah itu mengazab orang kafir, kemudian Allah memberikan label yang jelek pada orang kafir sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah. Kemudian di saat sakaratul mautnya malaikat memukul depan dan belakang mereka, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum. Seandainya engkau melihat bagaimana malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, maka dipukul itu. Ya Allah ya Rabb, ya, dipukul depan dan belakangnya oleh malaikat. Nah, kemudian di alam barzakh mereka juga disiksa, di padang mahsyar mereka juga disiksa, sampai akhirnya masuk dalam api neraka jahanam. Sekali lagi, seandainya mereka diberikan kesempatan hidup ke dunia dan untuk beriman, apakah mereka beriman? Tidak akan beriman. Nah, jadi orang kafir itu jelas menentang Allah, mereka menutup diri tidak mau beriman pada Allah dan Rasul. Itu jelas sekali di dalam dua ayat Al-Baqarah itu ayat 6 dan 7. Nah, tentunya cerita orang kafir ini sangat panjang. Tentunya disebut juga pada surat-surat yang lain. Tapi intinya mereka tidak akan beriman. Nah, golongan yang ketiga itu golongan orang-orang munafik. Nah, itu Allah ceritakan di awal Al-Baqarah itu mulai dari ayat 8 sampai dengan 20. Nah, orang munafik ini susah dideteksi. Lisannya mengatakan beriman, tapi hatinya tidak beriman. Kadang-kadang hatinya beriman, tapi lisan dan perbuatannya tidak beriman. Jadi orang munafik itu lain dengan penampilannya, lain dengan di hatinya, lain di hati, lain dengan penampilannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang munafik ini adalah innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Kalau orang kafir itu disiksa dalam api neraka jahanam, tapi orang munafik ini disiksa di keraknya api neraka. Nah, jadi kalau orang munafik ini dia menjadi musuh orang muslim, menjadi musuh orang Islam, itu dalam selimut kita. Ya. Nah, ini sangat berbahaya. Dan sampai akhir zaman, orang-orang munafik itu akan terus ada. Mereka menentang Allah, mereka menentang Rasul, dengan berbagai macam tipu dayanya, mereka akan terus ada. Maka menarik sekali kalau kita buka Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempreteli karakter orang munafik. Insya Allah kalau kita buka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, kita akan mengetahuinya sampai ke akar-akarnya siapa itu munafik. Nah, maka oleh karena itu, setelah Allah menceritakan tiga golongan manusia tersebut, tentunya kita akan memilih golongan yang pertama, yaitu orang beriman. Kita berlindung kepada Allah dari golongan orang kafir dan orang munafik. Maka ayat 21 yang kita sampaikan tadi di 45 sampai 22, Allah mengajak kita menyembah Allah. Nah, ini harus diingat. Jadi hampir sebagian besar tema Al-Quran itu Allah ngajak kita menyembah Allah. Alasannya cukup banyak. Allah telah menciptakan kita. Kita hidup di atas bumi, Allah yang ciptakan. Kita makan dan minum, Allah yang berikan. Udara yang gratis yang Allah nggak pernah minta pembayarannya, Allah yang berikan. Kemudian Allah bilang lagi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu bisa kafir? Dulunya kamu tidak ada. Fa ahyakum, kemudian kamu menjadi ada di atas permukaan bumi ini. Kemudian tsumma yumitukum, Allah matikan kamu. Tsumma yuhyikum, Allah hidupkan kembali nanti di hari akhirat. Kemudian tsumma ilaihi turja'un, kita akan kembali lagi kepada Allah. Coba lihat bagaimana detailnya dan rincinya Allah
menjelaskan kepada kita sebagai makhluk supaya kita beriman, supaya kita menyembah Allah, supaya kita taat kepada Allah, jangan melakukan kejahatan, karena kita akan nanti kembali kepada Allah dan akan ada hari pembalasan. Nah, kemudian meskipun demikian, mereka orang-orang yang menentang Allah dan Rasul itu akan terus ada. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24 ini, kalau boleh ini tema kita berikan adalah Allah menantang kepada orang-orang kafir jahiliyah, kepada orang-orang musyrik mengenai Al-Quran. Nah, mari kita lihat sekilas secara umum saja, mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita dalam memahami dua ayat ini. Jadi Allah menantang orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, orang-orang jahiliyah pada saat itu, jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal. Nah, ini menarik, ya. Jadi kalau orang sudah sangat bandelnya itu, kalau orang sudah sangat susah untuk diatur, itu biasa kita panggil dulu baik-baik. Kita panggil dulu baik-baik, kita tanya baik-baik, kita arahkan baik-baik, dan bahkan kita mengajak dia untuk berfikir. Nah, ini kan ayat ini berfikir. Kalau memang orang kafir itu ragu pada Al-Quran, tidak percaya kepada Al-Quran, dan mereka menuduh Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW, maka Allah mengatakan, Fa'tu bisurah mimmithlih. Masya Allah. Buatlah satu surat saja yang semisal seperti Al-Quran. Maksudnya yang semisal apa? Apa maksudnya? Yang mirip dengan Al-Quran, seperti Al-Quran. Para mufassir menjelaskan bahwa buatlah satu surat dari Al-Quran yang kualitasnya sama seperti Al-Quran, yang bahasanya mirip dengan Al-Quran, dan segalanya itu mirip dengan Al-Quran. Silakan. Nah, itu makna mithlih. Kemudian Allah menantang seperti ini supaya mereka itu betul-betul mau menjelaskan alasan apa mereka menentangnya. Padahal kita tahu Nabi Muhammad itu adalah ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Sekaligus ini menguatkan bahwa Al-Quran itu nggak bisa dibuat. Meskipun di masa orang-orang kafir jahiliyah itu ada namanya Musailamah Al-Kazzab. Jadi nabi palsu. Dia mencoba membuat sebuah surat yang mirip dengan Al-Quran. Namanya surat gajah. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, wa huwa turulun tawil. Nah, ini kira-kira begitu. Nah, lebih lengkapnya silakan nanti dibuka kitab Ulumul Quran. Ada beberapa surat. Ada nanti surat kata, surat kodok. Kodok, tahukah kamu apa itu kodok? Nah, kalau tadi surat gajah. Gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu adalah memiliki belalai yang sangat panjang. Nggak enak didengar. Unik, aneh, dan lucu jadinya. Maka sampai akhir kehidupan di zaman ini, banyak orang mencoba membuat tandingan dengan Al-Quran. Tapi harus kita tahu bahwa mereka tidak akan mampu membuatnya. Nah, di sini kalimat berikutnya Allah kembali menantang mereka. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Jangan sendiri loh kalau mau buat, ya. Wad'u syuhada'akum, ajak penolong-penolongmu selain Allah. Siapa mereka? Berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah yang salah, togut-togut yang mereka sembah itu. Allah tantang mereka, jangan sendiri kalau mau buat tandingan dengan Al-Quran. Ajak konco-konco kalian lah, gitu kira-kira. Nah, Allah sebutkan apa? In kuntum shadiqin, kalau kamu itu benar. Tapi ternyata mereka dusta, mereka itu pembohong, mereka itu mengada-ngada. Coba perhatikan bagaimana dua kalimat dari ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 23, mulai dari wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kemudian kalimat berikutnya masih dalam ayat 23 itu wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini adalah sebuah dialog, sebuah diskusi, sebuah fenomena yang Allah nampakkan, sebuah bentuk kalimat-kalimat kalau bisa kita katakan yang sangat ilmiah, yang sangat sopan, yang sangat bijaksana. Masya Allah.
Memang kalau orangnya salah, apapun bentuk argumen yang kita berikan, dia tetap salah. Apalagi bagaimana ketika Allah menantang orang-orang kafir, menantang pembesar-pembesar mereka, menantang berhala-berhala mereka sembah itu untuk membuat Al-Quran, ternyata mereka tidak akan mampu. Maka dijelaskan pada ayat berikutnya adalah fa'il lam taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Nah, ini penegasan. Penegasan ini bermakna bahwa mereka yang ingin coba membuat tandingan seperti Al-Quran, maka Allah menyebutkan fa'il lam taf'alu, jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya. Hari ini coba lihat, begitu indahnya Al-Quran, begitu luar biasanya Al-Quran. Bangsa apapun dia, ras apapun dia, suku apapun dia, di belahan dunia manapun dia berada, dia tetap Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak bisa dirubah. Berbeda dari kitab-kitab yang lain hari ini yang sudah dirubah sesuai dengan selera ya para pembesar-pembesar mereka yang merubah kitab-kitab mereka. Tapi Al-Quran tidak bisa. Jangankan mereka mencoba merubah satu ayat atau satu kalimat, satu huruf pun tak akan ada yang bisa merubahnya. Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang telah menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran, dan Allah lah yang menjaganya. Masya Allah, hari ini kita bangga ya, banyak sekali para penghafal Al-Quran yang mereka membaca Al-Quran dengan syahdunya, kemudian mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Masya Allah, ini bukti firman Allah. Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang menjaganya. Masya Allah, ada puluhan ribu dan bahkan jutaan manusia di atas permukaan bumi ini yang beriman kepada Allah. Mereka hafal Al-Quran. Makanya tidak ada satu hal apapun untuk mencoba memberikan mudarat kepada Al-Quran, untuk meniru Al-Quran, untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, atau bahkan untuk merubah satu huruf saja tidak akan bisa. Ini bukti janji Allah itu benar. Nah, kalimat berikutnya adalah, nah ini ancaman. Ancaman sekaligus ajakan bagi manusia, bagi hamba Allah. Apa ancamannya? Fattaqun nar. Takutlah kamu kepada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, ini ancaman bagi mereka yang menentang Al-Quran, bagi mereka yang tidak percaya dengan Al-Quran, bagi mereka yang mengolok-olok Al-Quran. Dan bahkan na'udzubillah, kita sedih pilu melihat di akhir zaman ini Al-Quran dilecehkan, dihina, dibakar. Nah, itu bentuk fisik Al-Quran dihina. Dan di akhir zaman ini lahirlah orang-orang liberal, lahirlah orang-orang sekularisme, pluralisme, dengan berbagai macam bentuk casing yang mereka tampakkan. Yang mereka mencoba menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina Rasul. Nah, di ayat ini Allah ingatkan mereka, wahai Anda yang telah melampaui batas, menghina Al-Quran, menghina Rasul, menghina dinul Islam. Allah ingatkan, fattaqun, takutlah. Apa yang mereka takutkan? An-nar allati waquduhan nas wal hijarah. Nanti pemandangan dalam api neraka jahanam itu ternyata yang menjadi bahan bakarnya itu siapa? An-nas. Jadi manusia-manusia kafir, manusia-manusia munafik, itu nanti di akhirat mereka itu akan menjadi bahan bakar. Jadi manusia menjadi bahan bakar bagi manusia. Apalagi batu, wal hijarah. Ini bentuk penghinaan bagi mereka yang selama hidup di dunia tidak mau menyembah Allah, mengolok-ngolok ayat Allah, menghina ayat Allah. Mereka nanti di akhirat akan dijadikan sebagai bahan bakar. Na'udzubillah. Di ujung ayat Allah menyebutkan u'iddat lil kafirin. Bagi siapa neraka itu? Bagi orang kafir. Sahabat Al-Quran, para pendengar Pro 1 RRI Lusmami, para pemirsa RRI Official Lusmami dimanapun berada, subhanallah, begitulah keindahan Al-Quran. Begitu kita kaji,
kita fahami, kita renungkan maknanya, kemudian kita fahami Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar, kita amalkan dengan cara yang benar, kita dakwahkan dengan cara yang benar, maka Masya Allah, disitulah kita akan merasakan Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Cahaya bagi setiap yang mau mengamalkan. Cahaya bagi sebuah bangsa, agama, dan negara yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Dan kembali kita sampaikan kalimat akhir ini adalah, ingatlah, ketika mereka jauh dari Al-Quran, ketika mereka mengolok-olok Al-Quran, ketika mereka menghina Al-Quran, Allah ingatkan di akhir surat Al-Baqarah ayat 24. Takutlah kalian itu semua dengan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang kafir. Untuk apa? Tujuan Allah mengingatkan ini agar mereka yang salah memahami Al-Quran, agar mereka yang ragu dengan Al-Quran, agar mereka yang mengolok-olok Al-Quran itu, yang tidak percaya kepada Al-Quran, yang menuduh Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, Allah panggil mereka dengan sebuah ancaman tentunya, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan mereka selamat dari api neraka Jahannam. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24 ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran itu diturunkan kepada hambanya yang mulia, yaitu Muhammad SAW. Maka mulialah mereka-mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, dan celakalah serta merugi bagi mereka yang menentang Al-Quran. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.